Begitu Rara Santang, adik Walang Sungsang yang juga berkeinginan untuk mempelajari agama Islam. Rara Santang amat bersedih hati ditinggalkan pergi oleh kakaknya. Ia terus-menerus menangis. Jerit hatinya tak tertahankan lagi. Hingga akhirnya ia pun pergi meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Lalu Prabu Siliwangi mengutus Patih Arga untuk mencari sang putri kesayangannya. Ia tidak diperkenankan pulang jika tidak berhasil menemukan Rara Santang. Namun, usaha Patih Arga sia-sia belaka. Karenanya ia tidak berani pulang. Akhirnya, Patih Arga mengambil keputusan mengabdi di negeri Sumedang Larang, yang pada waktu Nalendra Raja Sumedang Larang ke-6, yaitu Raden Tirta Kusuma, atau lebih dikenal Sunan Tuatan, pada tahun 1237 sampai 1462 Masehi. Sementara itu, perjalanan Nyimas Rara Santang telah sampai ke Gunung Tangkuban Perahu dan bertemu dengan Nyai Ajar Sekati. Rara Santang diberi pakaian sakti oleh Nyai Sekati sehingga ia bisa berjalan dengan cepat. Nyai Sekati memberi petunjuk agar Rara Santang pergi ke Gunung Cilawung menemui seorang pertapa. Di Gunung Cilawung, oleh Ajar Cilawung, nama Nyai Rara Santang diganti menjadi Nyai Eling dan diramalkan akan melahirkan seorang anak yang akan menaklukkan seluruh isi bumi dan langit, dikasihi Tuhan dan menjabat sebagai pimpinan para wali. Selanjutnya, Nyai Eling diberi petunjuk agar meneruskan perjalanan ke Gunung Merapi. Cerita beralih dengan menceritakan Resi dan Warsi yang juga dikenal dengan nama Ajar Sasmita yang tengah mengajar Walang Sungsang. Sang dan Warsi mengganti nama Walang Sungsang menjadi Samadullah dan menghadiahi sebuah cincin bernama Ampal yang berkesaktian. Ketika keduanya tengah asyik berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah Rara Santang yang serta-merta memeluk kakaknya. Di Gunung Merapi, Walang Sungsang dinikahkan dengan Endang Gelis, putri dari Resi dan Warsi. Sesuai dengan petunjuk Resi dan Warsi, Samadullah beserta istri dan adiknya meninggalkan Gunung Merapi menuju Bukit Ciangkup bersama Endang Gelis dan Rara Santang. Di Bukit Ciangkup, tempat bertapa seorang pendeta Buddha bernama Sang Hyang Naga, Samadullah diberi pusaka berupa sebilah golok bernama golok bercabang. Setelah mengganti nama Samadullah, Sang Hyang Naga memberi petunjuk agar Samadullah melanjutkan perjalanan ke Gunung Kumbang menemui seorang pertapa yang bergelar Nagagini yang sudah teramat tua. Nagagini adalah seorang pendeta yang mendapat tugas dewata untuk menjaga beberapa jenis pusaka, kopiah waring, badong batok atau hiasan dada dari tempurung, serta umbul-umbul yang harus diserahkan kepada putra Pajajaran. Atas petunjuk Nagagini, Walang Sungsang kemudian berangkat ke Gunung Cangak. Nagagini memberi nama baru bagi Walang Sungsang, yakni Karmadullah. Ketika tiba di Gunung Cangak, Walang Sungsang melihat pohon kiara yang setiap cabangnya dihinggapi burung bangau. Walang Sungsang bermaksud menangkap salah seekor burung bangau itu, tetapi khawatir semuanya akan terbang jauh. Ia teringat akan pusakanya kopiah waring yang khasiatnya menyebabkan ia tidak terlihat oleh siapapun termasuk jin dan setan. Kopiah waring segera ia pakai. Lalu ia mengambil sebatang bambu dan membuat bubu yang dipasang di salah satu cabang kiara. Dalam bubu itu diletakkan seekor ikan. Burung-burung bangau tertarik melihat ikan dalam bubu hingga membuat suara yang berisik dan menarik perhatian Raja Jin Bangau atau Sang Hyang Bangau yang segera mendekati rakyatnya. Raja Jin Bangau berusaha mengambil ikan dalam bubu, namun ia terjebak masuk ke dalam perangkap dan tak dapat keluar, dan akhirnya ditangkap oleh Walang Sungsang. Sang Hyang Bangau mengajukan permohonan agar tidak disembelih, dan ia menyatakan takluk kepada Walang Sungsang serta mengundangnya untuk singgah di istananya guna diberi pusaka. Di dalam istana, Raja Jin Bangau berubah menjadi seorang pemuda tampan dan menyerahkan benda pusaka berupa periuk besi, piring, serta bareng. Periuk besi dapat dimintai nasi beserta lauk pauknya dalam jumlah yang tidak terbatas. Piring dapat mengeluarkan nasi kebuli, sedangkan bareng dapat mengeluarkan 100.000 bala tentara.
Raja Jin Bango memberi nama Raden Kuncung kepada Walang Sungsang yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Gunung Jati. Setibanya di Gunung Jati, Prabu Walang Sungsang menghadap Syekh Nurjati yang juga bernama Syekh Datuk Kahfi yang berasal dari Mekah dan masih keturunan Nabi Muhammad SAW dari Zainal Ngabidin. Lalu Walang Sungsang berguru kepada Syekh Nurjati dan menjadi seorang muslim dengan mengucapkan syahadat. Setelah ilmunya dianggap cukup, Syekh Datuk Kahfi menyuruh Walang Sungsang untuk mendirikan perkampungan di tepi pantai. Prabu Walang Sungsang memenuhi perintah gurunya. Ia pun berangkat menuju kebun pesisir, berikut istri dan adiknya. Perkampungan baru yang akan dibukanya kelak dikenal dengan nama Kebon Pesisir, sedangkan pesantrennya diberi nama Panjunan. Dalam pada itu, Syekh Datuk Kahfi memberi gelar kepada Walang Sungsang dengan sebutan Ki Cakrabumi. Selanjutnya, Ki Cakrabumi membuka hutan dengan golok cabang. Dengan kesaktian golok cabang, hutan lebat telah dibabat dalam waktu singkat. Ketika bekerja membabat hutan, pohon-pohon roboh dengan mudah. Lalu golok mengeluarkan api dan membakar kayu-kayu hutan sehingga dalam waktu singkat pekerjaan sudah selesai. Hutan yang dirambah cukup luas sehingga pendatang-pendatang baru tidak perlu bersusah payah membuka hutan. Dalam waktu singkat, pedukuhan baru itu sudah banyak penduduknya dan mereka menamakan Cakrabuana dengan sebutan Kuwu Sangkan. Kuwu Sangkan sendiri tidak bertani karena pekerjaannya hanyalah menjala ikan dan membuat terasi. Jemuran terasi yang dibuatnya membentang ke selatan hingga Gunung Cangak di Tanah Girang. Suatu ketika, ia pulang ke rumahnya yang terletak di Kanoman. Ternyata, gurunya Syekh Datuk Kahfi telah berada di sana. Ketika Syekh Datuk Kahfi menemui Walang Sungsang di kebun pesisir, ia menganjurkan supaya Walang Sungsang dan adiknya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di Mekah, kemudian mereka berkenalan dengan Patih dari Mesir yang sedang mencari permaisuri untuk rajanya. Dari perkenalan itu akhirnya Raja Mesir menikah dengan Nyi Rara Santang dengan mas kawin sorban. Rara Santang tinggal di Mesir bersama suaminya dan kemudian Prabu Walang Sungsang pulang kembali ke Pulau Jawa. Ketika Rara Santang sedang hamil, tersiarlah kabar bahwa Raja Mesir wafat saat berkunjung ke negeri Rum di kerajaan saudaranya. Kesedihan Rara Santang yang sedang hamil tua itu tak terbayangkan lagi mendengar kematian suaminya, apalagi masa kehamilannya telah mencapai usia 12 bulan. Rara Santang dikaruniai anak kembar, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Arifin. Ketika mereka berdua dewasa, tahta kerajaan Mesir diturunkan kepada Syarif Hidayatullah, tapi beliau menolaknya dan memberikannya pada adik kembarnya, Syarif Arifin. Syarif Hidayatullah lebih memilih berdakwah ke Pulau Jawa di tanah leluhurnya. Setelah sampai di Muara Jati, beliau bertemu dengan Walang Sungsang, uaknya yang telah berganti nama Pangeran Cakrabuana. Kemudian dinikahkanlah Syarif Hidayatullah dengan putri uanya yang bernama Nyai Mas Pakungwati. Kemudian Syarif Hidayatullah diangkat menjadi waliullah dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah, dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panatagama Aulia Allah Kutubid Zaman Wali Sanga. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Cakrabuana sebagai raja di Keraton Pakungwati kemudian digantikan Sunan Gunung Jati. Beliau lalu mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai pusat penyebaran agama Islam di tataran Sunda. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai oleh Syarif Hidayatullah dengan membentuk Dewan Dakwah 9 Wali atau Wali Songo sebagai tokoh ulama penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dan kemudian Syarif Hidayatullah diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Ciamis, Sunda Kelapa, dan Banten. Dikisahkan setelah kerajaan kecil-kecil bawahan Pakuan Pajajaran berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Demak dan Cirebon, dan rakyat Pajajaran hampir seluruhnya masuk Islam, dan para pejabat tinggi Pajajaran kebanyakan lari ke daerah Banten, yaitu daerah Baduy, Kabupaten Rangkas, dan ada yang ke Garut serta ke Cirebon.
Rakyat dan pembesar kerajaan Pajajaran yang tidak mau masuk Islam dan masih setia mengikuti ajaran terdahulunya yang masih bertahan di kerajaan Pajajaran. Keadaan itu membuat Prabu Siliwangi bersedih hati. Ketenangan, kedamaian dan ketentraman batinnya bergejolak karena rakyatnya masih ada yang mengikuti ajaran terdahulunya. Dan di antara istri dan putra-putrinya Prabu Siliwangi ada yang tidak masuk ajaran Islam yang pernah diikrarkannya pada sumpah perkawinannya dengan Nyi Subang Larang dengan mas kawin berupa tasbih di pondok pesantren Syekh Puro di Karawang, sehingga timbul perpecahan dari dalam kerajaan Pajajaran sebagai penerus kerajaan berikutnya. Prabu Siliwangi merasa malu apa di waktu itu Prabu Siliwangi terkalahkan pasukan Islam. Hingga pada tanggal 11 Sukla Paksa bulan Wesaka 1501 Sakakala atau tanggal 8 Mei 1579 Masehi, Pajajaran sirna ing bumi. Ibu kota Pajajaran jatuh ke tangan pasukan Kesultanan Surasowan Banten. Pada tahun 1578, tepatnya pada hari Jumat Legi tanggal 22 April 1578 atau bulan Syawal, bertepatan dengan Idul Fitri di keratonnya Kutamaya Sumedang Larang, Pangeran Santri menerima 4 kanda galante yang dipimpin oleh Sang Hyang Hawu atau Jaya Perkosa, Batara Dipati Wiradijaya atau Nganganan, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana Terompeo membawa pusaka Pajajaran dan alas Parabon untuk diserahkan kepada penguasa Sumedang Larang. Dan pada masa itu pula Pangeran Angkawijaya, Pangeran Kusumadinata II, dinobatkan sebagai Raja Sumedang Larang dengan gelar Prabu Gesan Ulun pada tahun 1578 sampai 1610 Masehi. Sebagai Nalendra penerus kerajaan Sunda dan mewarisi daerah bekas wilayah Pajajaran, sebagaimana dikemukakan dalam Pustaka Kertabumi yang berbunyi Gesan Ulun Nyakrawarti Mandalaning Pajajaran Kambus Pralaya Yata Sirna ing bumi Parahyangan ikang kedatuan Ratu Sumedang Hanim Kutamaya Tri Sumedang Mandala, yang artinya Gesan Ulun memerintah wilayah Pajajaran yang telah runtuh, yaitu Sirna, di bumi Parahyangan. Keraton Raja Sumedang ini terletak di Kutamaya dalam daerah Sumedang. Selanjutnya diberitakan Rakyan Samanteng Parahyangan mengastung kararing sira Pangeran Gesan Ulun, yang artinya para penguasa lain di Parahyangan merestui Pangeran Gesan Ulun. Anyakarawarti, yang artinya biasanya digunakan kepada pemerintahan seorang raja yang merdeka dan cukup luas kekuasaannya. Dalam hal ini istilah Nyakrawarti maupun Samanta sebagai bawahan cukup layak dikenakan kepada Prabu Gesan Ulun. Hal ini terlihat dari luas daerah yang dikuasainya dengan wilayahnya meliputi seluruh Pajajaran sesudah 1527 masa Prabu Surawisesa, dengan batas meliputi Sungai Cipamali atau daerah Brebes sekarang di sebelah timur, Sungai Cisadane sebelah barat, Samudra Hindia sebelah selatan, dan Laut Jawa sebelah utara. Daerah yang tidak termasuk wilayah Sumedang Larang yaitu Kesultanan Banten, Jayakarta, dan Kesultanan Cirebon. Dilihat dari luas wilayah kekuasaannya, wilayah Sumedang Larang dulu hampir sama dengan wilayah Jawa Barat sekarang, tidak termasuk wilayah Banten dan Jakarta, kecuali wilayah Cirebon sekarang menjadi bagian Jawa Barat. Pada saat penobatannya Pangeran Angkawijaya berusia 22 tahun lebih 4 bulan. Sebenarnya Pangeran Angkawijaya terlalu muda untuk menjadi raja, sedangkan tradisi yang berlaku bahwa untuk menjadi raja adalah 23 tahun, tetapi Pangeran Angkawijaya mendapat dukungan dari 4 orang bersaudara bekas senapati dan pembesar Pajajaran. Keempat bersaudara tersebut merupakan keturunan dari Prabu Bunisora Suradipati. Dalam Pustaka Kertabumi menceritakan keempat bersaudara itu: Sira Paniwi dening Prabu Gesan Ulun, Rikung Sira Rumaksa Wadiabala, Sinangkuhan Niti Kaprabuhun Mewang Saluwiria, yang artinya mereka mengabdi kepada Prabu Gesan Ulun. Di sana mereka membina bala tentara, ditugasi mengatur pemerintahan dan lain-lainnya.
sehingga mendapat restu dari 44 penguasa daerah Parahyangan yang terdiri dari 26 Kandagalante. Kandagalante adalah semacam kepala yang satu tingkat lebih tinggi daripada Cutak atau Camat, dan 18 umbul dengan cacar sebanyak 9.000 umpi, untuk menjadi Nalendra baru pengganti penguasa Pajajaran yang telah sirna. Tidak semuanya bekas kerajaan bawahan Pajajaran mengakui Prabu Gesan Ulun sebagai Nalendra, sehingga terpaksa Prabu Gesan Ulun menaklukkan kembali kerajaan-kerajaan tersebut seperti Karawang, Ciasem, dan Pamanukan. Kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi sirna ingkumi bukan berdasarkan perang melawan anak dan cucunya, melainkan hanya semata-mata tidak ingin membanjiri darah dengan anak cucunya. Apalagi Prabu Siliwangi adalah ayah yang bijaksana dan raja yang penuh wibawa pada rakyatnya. Sekian, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila terkandung kebaikan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat untuk kita semua.